Pemirsa, beberapa mal membuat pagar 3 meter memicu spekulasi soal ancaman aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini. Mencegah kecemasan soal keamanan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike dan menangkap penyebar hoax. Gara-gara beberapa mal di Jakarta dan Bekasi membangun pagar besi setinggi 3 meter, publik pun bertanya-tanya soal situasi keamanan kota Jakarta. Spekulasi pun bermunculan termasuk di media sosial. Salah satunya soal ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 Agustus ini. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Langkah ini dilakukan agar publik percaya kota Jakarta tetap baik-baik saja. Tak cuma Pemprov yang langsung gerak cepat, Polda Metro Jaya juga membentuk tim preventive strike atau pencegah serangan untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya membentuk tim khusus, patroli cyber Polda Metro Jaya juga menangkap seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoax di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Pelaku juga mengajak 33.000 followersnya untuk mengikuti aksi massa. Polda Metro Jaya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu atau hoax soal kerusuhan aksi massa. Kepolisian memastikan terus melakukan patroli skala kecil hingga besar di Jakarta dan seluruh wilayah penyangga jelang perayaan HUT RI ke-81. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Dari Palangkaraya dan Sampit Adesata, Normansyah, iNews melaporkan. Beberapa kota di Sumatera Barat justru terendam banjir. Pemirsa, di Kota Padang, sekolah diliburkan karena masih tergenang air. Sebanyak 300 murid SDN 33 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang diliburkan karena gedung sekolah mereka masih terendam banjir. Guru dan murid bersama-sama membersihkan kelas dari genangan air hingga lumpur yang terbawa oleh terjangan banjir. Di Kota Padang, puluhan sekolah hingga kini masih belum melaksanakan proses belajar akibat terdampak banjir. Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya bisa. Kan di rata-rata kayu, roboh semua berkelas. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. 3 kecamatan terendam dengan ketinggian hampir 1 meter. Akibatnya ratusan orang terdampak dan harus mengungsi ke tempat aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim.
Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Pemirsa, untuk keempat kalinya Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya. Tak berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Ia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surat tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konten kreator atau YouTuber Muhammad Janah atau Big Mo ramai dikecam karena mengajak anak-anak mempromosikan sebuah produk rokok elektrik saat live streaming. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Inilah video live streaming di akun YouTuber Big Mo yang menuai kecaman luas dari masyarakat. Melalui live YouTube, Big Mo mempromosikan produk cairan rokok elektrik atau liquid vape kepada anak-anak. Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Tak berapa lama usai viral, warganet ramai-ramai meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turun tangan. Publik menilai Big Mo perlu ditindak serius sesuai hukum di Indonesia. Adapun Polda Metro Jaya telah memulai menyelidiki kasus dan Big Mo sendiri sudah meminta maaf di akun YouTube-nya. Begitu aksinya membuat heboh publik.